Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Albima 1208 Channel Podcast. Are you ready guys? Open the mic. Malam ini kita kedatangan tamu yang spesial. Tema kali ini adalah spesialis emergency medicine. Spesialis apa itu? Dan kenapa masih jarang di Indonesia? Dan seperti apa spesialis ini bisa berkembang dan bisa meyakinkan masyarakat-masyarakat dan bisa meyakinkan para dokter-dokter yang ingin sekolah spesialis emergency. Banyak pasti yang belum paham apa itu spesialis emergency. Saya pun juga begitu. Makanya saya mengundang beliaunya ini sebagai tamu podcast saya untuk mengupas tuntas tentang spesialis emergency. Selamat malam Dokter Mahrus, spesialis emergency medicine. Benar ya? Betul. Selamat malam. Spesialis emergency medicine. Ya. Oke. Apa maksudnya spesialis emergency medicine itu? Begini, kalau dari nomenklatur dan pengertian per definisi daripada spesialis emergency medicine itu, yaitu dokter spesialis yang mempunyai pengetahuan yang multidisiplin. Artinya dalam hal semua bidang tentunya, terutama dalam bidang kegawat daruratan, bencana dan prahospital. Oh, jadi spesialis yang khusus menangani tentang kegawat daruratan. Iya, betul. Oke. Terutama yang mengancam nyawa dan yang mengancam keselamatan atau kehidupan. Kalau dalam tubuh itu organ lah ibaratnya. Ada istilah life threatening dan ada istilah limb threatening. Itu yang perlu diselamatkan sampai mengantarkan ke dokter yang lebih spesifik, yaitu dokter-dokter spesialis yang lain. Ya, spesialis emergency ini kan tergolong baru ya di Indonesia. Ya, betul. Cikal bakalnya tuh di mana? Di negara mana? Kalau cikal bakalnya itu di Amerika juga ada. Kalau di negara Amerika. Ya berkembang, di negara-negara maju lah ibaratnya. Kemudian di Eropa juga sudah banyak. Kalau di Asia itu yang masih belum ada itu Kamboja aja. Yang maju itu justru Singapura, kemudian Malaysia itu sudah maju. Sudah banyak berarti untuk spesialis. Tapi kalau di Indonesia masih jarang ya? Untuk di Indonesia sendiri senternya kan cuma satu. Di mana itu? Di Malang. Loh, kenapa di center lain tidak buka spesialis emergency ini? Ini kok cuma di Malang aja? Ya, Brawijaya ya? Iya betul, masih proses. Oh, masih proses ya. menuju untuk buka spesialis ini. Iya, betul. Oke. Jadi mudah-mudahan berikutnya menyusul untuk UI dan sepertinya juga Semarang juga sama akan UGM. Buka ya. Insya Allah, mudah-mudahan, mohon doanya aja. Oke. Jadi saya pun masih banyak bertanya nih tentang spesialis ini kan. Sekolahnya berapa lama spesialis ini? Kalau sekolahnya itu berapa 8 semester? 8 semester, kurang lebih 4 tahun ya. Iya, kalau lancar 4 tahun ya. Iya. Oke, berarti hampir sama dengan spesialis-spesialis yang lain ya. Nah, letak posisi spesialis emergency medicine itu di mana? Karena masih banyak loh teman-teman, saya punya teman-teman di GP itu di puskesmas ya, yang rata-rata dokter umum itu bertanya, spesialis emergency itu kerjanya seperti apa gitu kan? Iya. Di mana tempatnya, posisinya di mana, terus dia bertugasnya seperti apa gitu. Iya. Karena banyak yang bertanya sebetulnya pingin tahu dan kalau bagus pingin sekolah spesialis ini gitu kan. Iya. Untuk posisi kalau di rumah sakit ya, untuk di rumah sakit itu posisinya sebetulnya ada di UGD. Kalau dari ibaratnya posisi dari teman sejawat dokter-dokter spesialis yang lain, yaitu dokter spesialis emergency itu sebagai penghubung antara dengan spesialis-spesialis yang lain. Coba bisa di sini ketika ada pasien misalnya masuk di dalam rumah sakit, ini yang lingkaran tengah ini ya? Iya, di dalam UGD ya. Kita punya kompetensi cuma sebatas di UGD aja ya, untuk menangani kegawat daruratan. Ya. Kemudian kita di sini juga termasuk stay, resusitasi dan stabilisasi, kemudian didisposisikan ke kurang sini mungkin ya. Iya. Kemudian didisposisikan ke bagian-bagian lain, bisa ke penyakit dalam atau ke kardio atau penyakit-penyakit yang lain, bidang-bidang lain. Oh, jadi diterima di UGD oleh spesialis emergency. Betul. Lah terus
Apa bedanya dengan dokter UGD biasa? Ya, tentunya ada perbedaan dari segi kemampuan ya. Oke. Dalam hal resusitasi, kemudian dalam hal tindakan-tindakan medis yang perlu agresif, gitu. Itu perbedaan yang biar ke mic lagi mungkin. Ya, perbedaan yang berbeda lah daripada dokter umum. Kemudian di samping itu juga kita sebagai spesialis emergensi juga menangani prahospital dan hospital di care. Sini ya, masih di sini. Tidak di sini. Prahospital itu yang ini lingkaran di merah rumah ini. Sakit ya. Ini yang khusus di rumah sakit. Ini yang di luar rumah sakit sebelum masuk ke rumah sakit. Jadi untuk contohnya ya, misalnya penanganan dari transport dari ambulan atau kecelakaan di jalan. Betul. Atau mass casual, kecelakaan massal di jalan kayak gitu. Kemudian panggilan emergensi misalkan ada di rumah gitu. Di rumah ya. Oh, jadi kalau misalnya spesialis emergency medicine datang dipanggil gitu ya? Iya, bukan begitu. Bisa nanti datang, bisa dia kami sebagai koordinator, sebagai konsultan yang di ruangan, termasuk settingannya, setting prahospitalnya, termasuk ambulannya kayak gitu. Oh, transportnya gitu ya? Betul. Untuk keselamatan, tujuannya adalah untuk keselamatan pasien. Di sini kan kadang-kadang banyak, kalau di Bangkalan sendiri kan kadang-kadang banyak pasien dibawa oleh mobil biasa, mobil pribadi. Tentunya kadang-kadang sudah dalam keadaan meninggal karena penanganan yang salah di awal gitu ya. Betul. Berarti spesialis emergency ini dia nggak harus langsung turun ke jalan itu, tapi dia timnya dibentuk gitu ya. Betul. Memperbaiki sistemnya dulu, sistem harus dibentuk, kemudian mengadakan pelatihan prahospitalnya, kemudian termasuk di sini juga tenaga medis dan maksudnya perawat, kemudian ngasih sosialisasi tentang penanganan awal ke masyarakat. Penanganan ya, Terus jadi diterima di sini ini apa nih? Disaster medicine ini apa? Disaster ini kita juga berperan juga dalam hal ini kebencanaan, bencana alam maupun non alam, gitu. Oke. Jadi semuanya bisa ditangani sebenarnya ya. Jadi tapi kalau misalnya ada pasien ke UGD, ditangani oleh SPEM di UGD, betul. Setelah ditangani ini ya di UGD, tetap akan dikonsultasikan ke masing-masing dokter bagian. Betul, misalnya paru akan ke paru, bedah akan ke bedah gitu ya. Dalam hal ini juga di UGD tidak menutup kemungkinan juga kita berkolaborasi dalam hal penanganan. Kita ambil contoh aja segini. Kalau misalnya ada pasien peritonitis datang ke UGD, betul. Terus yang dilakukan spesial emergency di UGD apa? Kita memperbaiki airway breathing-nya, ABC-nya dulu, kemudian hemodinamiknya. Nah, ketika itu perlu misalnya dehidrasi misalnya. Misalkan kan sudah diatasi tadi hemodinamiknya. Ini peritonitis ya? Pasien peritonitis bukan pasien trauma. Iya, betul. Hemodinamik itu artinya apa? Ketika ada shock kayak gitu kita stabilkan dulu kan sesuai dengan anunya tadi kewenangan resusitasi dan stabilisasi. Ketika stabil kita baru berkolaborasi konsul ke bagian masing-masing ke bedah terutama. Di sini juga tidak menutup kemungkinan ketika misalnya kalau di luar pasien misalnya selain peritonitis, misalnya ada pasien trauma, di mana di situ perlu tindakan bedah, baik bedah maupun bedah saraf atau bedah orto. Di mana di situ juga kita menangani berbarengan, berkolaborasi. Ketika teman sejawat atau dari bagian lain itu bisa datang, tapi kalau tidak bisa kita tangani dulu, stabilkan sampai masuk ke ruang operasi, begitu. Oh, jadi kegawatan yang seketika itu mengancam jiwa terlihat, maka SPM yang melakukan dulu, baru akan dikonsulkan kembali ke dokter yang bersangkutan sesuai bagiannya. Iya, itu
salah satunya gitu. Iya, menarik. Karena selama ini kan hanya dipegang dokter umum nih di UGD biasanya kan ya. Langsung dikonsulkan ke dokter yang bersangkutan. Tapi kalau dengan adanya spesialis emergency medicine ini diatasi dulu kegawatan yang ada. Setelah stabil baru akan dikonsulkan. Betul. Kita juga onset waktu itu. Dalam hal penanganan awalnya di UGD kita harus onset. Gitu. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa per telepon berarti ya? Pasti datang berarti? Iya, harus. Tapi kan kalau di rumah sakit kan saya sendirian ya, single factor. Nah, itu kan susah berarti kan? Nggak mungkin ya kita dalam 7 hari 24 jam. Kan nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya paling tidak saya juga harus melatih dokter-dokter umum yang ada di UGD sesuai tadi ya. Iya, supaya kita ibaratnya dokter umum itu adalah tangan dan mata kita. Apa yang perlu dievaluasi, misalkan dengan trauma, sesak, apa yang harus dievaluasi. Atau misalnya non bedah dengan sesak, apa yang perlu dievaluasi, kan gitu. Oh, kalau misalnya nanti di UGD gitu ya, ada pasien yang perlu diintubasi, spesialis emergency medicine bisa mengintubasi juga? Iya. Berarti nggak perlu konsul ke dokter anestesi dulu ya? Kalau dalam hal ini sebetulnya karena saya juga kompeten, ya saya tidak perlu. Tidak perlu dulu. Betul. Kegawatan itu misalnya ada RW-nya harus diperbaiki, intubasi harus intubasi secepatnya ya. Iya, betul. Kalau kita nunggu masih konsul ini kan lama. Sedangkan ini butuh life threatening lah, life saving. Iya. Gitu. Oh, oke. Sebenarnya gini, untuk kedepannya sebenarnya untuk konsep UGD itu bukan berarti nanti masing-masing ini harus punya saya, harus ini enggak. Siapapun bisa melakukan di UGD silahkan, asalkan punya kompetensi dan dipertanggungjawabkan kan gitu. Ya, sesuai kompetensinya. Betul. Ya, karena kan masih banyak pertanyaan itu. Betul. Ruang lingkup kalau saya sekolah spesialis emergency itu medicine itu sampai sejauh mana gitu kan. Makanya banyak teman-teman di puskesmas bertanya sejauh mana kewenangan klinisnya. Sebebas apa gitu. Karena masih tergolong masih baru gitu kan. Betul. Kolegiumnya pun baru terbentuk kalau nggak salah. Terbentuk. Ya kan? Oke. Berarti spesialis emergency medicine ini tidak megang pasien di ruangan ya? Enggak. Berhentinya di UGD ya? Di UGD. Kita sebagai pengantar atau penghubung ke spesialis yang lain. Begitu dialihkan ke bagian masing-masing, bukan beralih di DBJP. Betul. Gitu. Oke. Kemudian juga di UGD juga kita juga bisa. Nah ini kewenangan ya. Betul. Kewenangan dokter emergency. In hospital. In hospital ini di UGD. Di UGD aja. 30%. 30%. Pre-hospitalnya 35%, disester 3. Ini gimana? Ini penjelasan gimana? Gini. Kenapa di UGD kok lebih kecil daripada yang lain? Iya. Kenapa kalau seperti tadi kan di tengah-tengah itu di posisi yang di diagram tadi. Kenapa nggak paling besar di in hospital? Iya. Paling besar ini maksudnya paling kecil di maksudnya hospital. Kenapa in hospital ini tidak paling besar gitu? Karena di UGD pun itu sebenarnya bukan hanya kita aja yang melakukan tindakan-tindakan agresif lah. Bedah juga bisa melakukan tindakan agresif. Misalnya ada pasien pneumotorak. Apalagi saya juga misalkan di rumah sakit, suatu rumah sakit itu cuma dokter spesialisnya cuma satu. Nah, kita tidak mungkin dalam keadaan sakit semua sendiri gitu ya. Dalam keadaan sakit atau ada kepentingan keluar terus mengerjakan sendiri. Oh, gitu. Jadi karena ada disiplin ilmu yang lain, makanya in hospitalnya 30%. Gitu maksudnya ya. Betul. Jadi bisa bekerja sama. Betul. Tapi kalau di pre-hospital dan disaster, maka ini hanya spesialis emergency yang bisa melakukan begitu. Iya, betul. Karena kan nggak mungkin dari teman sejawat juga pre-hospital misalkan mau ngambil pasien kayak gitu di TKP kayak gitu kan. Oh gitu. Terus makanya koordinatornya juga sebagai sistem untuk membuat sistem di pre-hospital juga kita ndak kita yang mengkoordinatornya lah
Leadernya. Ya alhamdulillah untuk di Bangkalan untuk proses rujukan juga ya kan ini kan sangkut pautnya dengan pre-hospital juga. Dibanding dulu sudah membaik lah gitu. Oh iya ngerti. Jadi memang makanya lebih kecil 30% gitu ya. ini maksudnya siapapun yang punya kompetensi di situ termasuk anestesi, bedah, bisa melakukan di UGD. Betul. Tapi untuk yang di sini nggak seperti SPM ya. Iya, betul. Cara kerjanya dia punya kerja yang baik yang sudah tertata untuk SPM ya di pre-hospital dan disaster. Insya Allah. Oke. Nah ini apa? Kok ada 119? 119. Ini adalah program atau program yang diluncurkan oleh pemerintah Kemenkes untuk call center lah untuk SPGDT, sistem penanganan gawat darurat terpadu. Jadi kalau ada orang sakit di rumah mencet nomor ini, terus yang datang nanti ambulan datang atau nanti kan gini, ketika ada pasien misalkan butuh bantuan pelayanan kesehatan atau medis, yang gawat, misalnya nih anak kejang, anak kejang. Orang tua tidak tahu lakukan apa gitu ya. Betul. Nah, kita telepon, pencet aja ini. Pencet misalnya ini 119 ya. Kemudian dihubungkan dengan command center. Command center di setiap daerah ini ada command centernya seharusnya ya. Kalau di Bangkalan kayaknya masih belum ada terus terang. Oke. Ini kan maksudnya kita membantu program pemerintah dalam hal SPGDT ini. Untuk mewujudkan. Berarti ini program ke depan. Kalau di Indonesia sudah ada nggak yang sudah jalan? Di beberapa, di Surabaya ada, di Jawa Timur. Di Surabaya sudah ada. Jadi kalau warga Surabaya mencet 119 akan datang bantuan-bantuan yang diharapkan itu. Betul. Kalau di Surabaya punya 2 nomor sebetulnya, 119 sama 112. 119 sama 112. Ya. Itu udah jalan? Sudah jalan di Surabaya. Di mana lagi selain Surabaya? Di Malang juga ada. Ini di Jawa Timur ya. Iya. Kemudian di Tulungagung. Itu memang pelopornya kalau di Jawa Timur itu Tulungagung sih. Loh, justru Tulungagung. Loh, senternya katanya Brawijaya. Kenapa bukan Brawijaya dulu gitu? Karena bisa Tulungagung dulu. Ya itu pencetaknya memang ya gimana ya? Kalau secara akal kan karena senter sekolahnya di Malang Brawijaya harusnya kan di Brawijaya mulai duluan. Iya, seharusnya. Justru di rumah sakit daerah RSUD ISKA kalau nggak salah ya, Tulungagung yang mulai duluan. Ya, itu sebenarnya tergantung dari dukungan dari pemerintah daerah juga sih. Oh iya. Jadi elemen pemerintah daerah juga berpengaruh sekali. Karena SPGDT kalau di Tulungagung sudah jalan benar ini ya? Sudah ada jalan benar. Mencet 119 sudah datang bantuan gitu ya? Tapi nomornya nggak 119. Berapa? Karena jadi ada nomor lokalnya sekian 119 misalnya. Oh gitu. Itu, ya. Bukan 119 aja. Kayak di film-film itu loh kan? Iya. Kalau di luar negeri kan mencet ini datang ambulan tiba-tiba. Ya mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan itu, entah 5 tahun, 10 tahun yang ke depan, mudah-mudahan bisa seperti kayak di luar negeri lah. Jadi itu ya gunanya, salah satu gunanya spesialis emergency medicine gitu ya. Menciptakan prahospital seperti itu. Itu amat ditunggu-tunggu loh kan. Soalnya kan itu gerak cepat. Mohon dukungannya kayak gitu. Semoga lah. Semoga karena kan ya ini tidak lain adalah membantu masyarakat dalam percepatan pelayanan kan. Betul. Nah, itu intinya. Jadi ketika tadi saya lanjutkan ketika ada misalkan anak kita atau kejang butuh apa yang perlu dikerjakan misalnya. Ya, nanti dihubungkan ke command centernya, command center ini kemudian dikasih advice dulu. Bisa seperti itu. Dikasih advice dulu, misalnya dikompres dulu, ininya dijaga sampai jangan kegigit lidahnya seperti itu, sampai nunggu ambulan datang seperti itu. Jadi sudah arahnya ke sana. Kalau di mana di Tulungagung seperti itu. Mudah-mudahan di Bangkalan segera menyusul. Ya mudah-mudahan lah ada. Begitu mencet nomor sekian, cepat datang bantuan gitu ya. Oke. Nah ini contohnya ya berarti? Iya, ini salah satu contoh. Ini di mana ini? Ini di Tulungagung. Oh, oke. Ya.
Dan di Tulungagung misalnya ada kecelakaan di jalan, terus kita terus masyarakat pencet nomor itu tadi. Betul. Maka akan datang segera bantuan. Betul. Gitu. Mudah banget ya kok gitu ya. Akan cepat ya. Dan selama ini kan enggak begitu. Enggak. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan gitu, wah, ramai masyarakat cuma diangkut transportasinya belum tentu benar. Betul, diangkut cara mengangkutnya pun pickup terus digotong, dipegang tangannya, terus tangan sama kakinya, habis itu lehernya gini gantung gitu kan. Udah mati. Ada di UGD seperti itu. Iya. Yang itu gunanya adanya spesialis emergency medicine ya, untuk mencegah hal-hal yang seperti itu. Oke. Itu penanganan dari pra-hospital sampai nih sama juga ya, kecelakaan di jalan ya. Betul. Ini malam hari. Oke. Nah, ini apa? IGD rumah sakit. Ini settingan di UGD. Ini salah satu kok warnanya pink kenapa? Pink apa merah ini? Bisa pink, bisa merah. Ibaratnya gini, sebenarnya mau warna apapun, asalkan misalnya lantainya merah atau anunya merah, yang penting ada markernya. Marker. Apa itu maknanya? Kalau ini kan sebagai proses triase. Triase itu di UGD itu di triase paling yang sederhana adalah 3 triase. Ya, P1 prioritas pertama atau diidentikan dengan warna merah. P1 prioritas pertama identik dengan merah. Identik dengan merah, ya. Yang kedua? Kemudian P2 identik prioritas dengan kedua. Ya. Identik warna kuning. Oke. Yellow. Kalau P3 prioritas ketiga warna hijau. Green. Kalau di sini kan ini merah berarti merah. Ini ruangan P1. P1 ini prioritas pertama yang gawat dan darurat. Iya, betul. Ini kalau di Tulungagung istilahnya ini dinamakan red zone. Red zone. Iya. Yang P1 itu ya. Kalau di sini hati-hati kalau dengan red zone, zona merah. Kenapa? COVID. Pada takut semua nanti. Yes. Kalau di sana red zone. Enggak, kita bicara yang di luar COVID dulu ini. Kalau misalnya ini red zone, berarti ini pas. Just kidding. Iya. Berarti ini yang posisi pasien gawat dan darurat itu ya. Iya, betul. Di sini sudah pakai apa namanya ini? Apa ini itu? sudah apa namanya? Lupa saya namanya. Mana? Ini pendan ya. Oh, pendan. Pendan. Ini ada 5 pendan. Di sini sudah lengkap semua masing-masing. Ini nggak nempel kayak apa namanya di setiap pendan ini nempel masing-masing monitor dan defibrilasi. Ya. Defibrilasi. Kemudian oksigen juga gini. Berarti antara P1, P2, P3 itu isinya beda. Terpisah, beda. Isi ruangannya pun beda. Peralatan berbeda berarti ya? Ada kriteria khusus nggak? P1 tuh paling harus ada apa, P2 harus ada apa, P3 harus ada apa? Iya. Intinya kalau P1 itu ruang resusitasi ya. Tentunya di situ monitor mutlak ada. Monitor, betul. Kemudian alat-alat bantu monitor itu untuk memantau tanda vital pasien ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua oksigenasi udah pasti. Kemudian untuk defibrilasi kemungkinan terus USG kayak gitu kemungkinan. Kemudian ruang auto pulse. Kemudian defibrilasi kayak gitu harus lengkap. Itu yang alat-alat itu yang membedakan dia dari ruangan lain. Betul. Nah, kalau di P2? Kalau P2 itu cukup ada monitor aja. Minimal. Monitornya cukup? Iya. Karena pasien itu rata-rata stabil. Oh, stabil. Jadi seperti defibrilasi itu nggak ada di situ ya? Nggak ada. Kalau yang P3? P3 itu lebih stabil. Bisa cuma duduk-duduk aja pasiennya. Berarti tidak perlu ada monitor? Nggak perlu. Duduk-duduk. Ya tetap nanti di situ kalau di Tulungagung itu ya di ISKAK. Nanti di green zone-nya itu ya, ada tempat duduk dan ada bed, ada tindakan kayak gitu. Perlu ada ventilator nggak di UGD?
Oh perlu. Oh iya, ventilator salah satunya. Tuh. Berarti di red zone ya? Iya di red zone. Di red zone, ya. Kalau di rumah sakit Bangkalan sudah alhamdulillah sudah lengkap sih. Berarti ruangannya sudah. Iya. Dan sesuai standar alatnya. Sesuai kriteria zona masing-masing. Zona, ya. Kalau di rumah sakit Bangkalan kita sudah monitor sudah ada, defibrilasi sudah ada, ventilator ada, ventilator di sudah UGD ada, ya? Betul. Ventilator transport tapi. Ventilator transport. Ya. Kemudian autopas juga ada baru datang. Dari jumlah petugas juga beda-beda ya? Iya. Itu termasuk nanti penataan di UGD berarti ya? Betul. Setting UGD. Itu ada caranya khusus berarti? Betul, supaya nanti kerja efektif dan efisien, cepat. Itu penting banget. Kita bicara di season berikutnya ya. Iya, cara menyeting UGD yang benar. Iya. Sip. Oke. Memang untuk khusus di Indonesia, saya amati itu ya yang cocok ya, yang cocok untuk Indonesia ini. Kayaknya settingan ini kan model Malaysia ya, model settingan Malaysia. Kalau Singapura itu kayak UGD kita. Oh, tirainya saja. Iya. Yang berwarna. Iya betul. Jadi satu ruangan jadi satu itu settingan punyanya Singapura. Oh, seperti di RSUD kita. Betul. Cuma masyarakat kita nggak siap dengan itu. Maksudnya nggak siap bagaimana? Ya, kalau sudah settingan kayak seperti itu, jadi semua unsur masyarakat itu sebenarnya untuk tindakan itu untuk penanganan pasien, masyarakat itu nggak boleh masuk sebetulnya. Oh, jadi kendala itu ya? Betul. Karena begitu ada pasien gawat, minta nungguin dan masuk. Yang lain sama-sama melihat kayak tontonan gratis kan gitu. Kan itu kan nggak layak gitu. Tapi sekarang apalagi yang di red zone ya. Apalagi yang betul-betul di red zone. Nggak boleh ada yang nungguin ya. Betul. Biar kerja tim medis lebih maksimal. Jadi kita nggak ada yang nggak ada yang ikut campur ya. Iya, ikut campur malah kan. Jadi ribut biasanya. Jadi ribut betul. Okay. Padahal kita untuk membantu pasien itu menangani pasien untuk demi kebaikan pasien sendiri. Siap. Oke. Ini lagi. Nah, ini apa ini kok ada gambar helikopter? Ini sebenarnya masuk emergency naik helikopter gitu. Gimana? Enggak. Apa kendaraan khusus SPEM? Enggak ya? Enggak, ini sebenarnya ada kaitannya dengan yang tadi sebetulnya yang masalah transport ya? Pre-hospital. Oh, yang pre-hospital. Ya, untuk transport. Jadi untuk transport itu selain ambulan yang kita mobil gitu ya, mobile, itu kalau di luar negeri sudah masuk ke ambulan helipad ambulan. Tapi Indonesia belum ada. Untuk Indonesia kayaknya sudah sudah buat itu di Jakarta, DKI. Kalau di Jawa Timur belum ada ya? Belum. Itu. Ambulan helikopter berarti. Ya, kalau di Jerman ngeri lagi. Apa itu? Drone ambulan. Oh, ada. Iya. Wow. Untuk para hospitalnya. Iya, betul. Jadi biar lebih cepat lagi berarti ya. Iya, langsung gini. Oke, siap. Ya. Ini salah satu transport yang diperlukan sebenarnya ya. Iya, betul. Nah, ini apa? Ini sama kayak ambulan motor. Oh. Ambulan motor ini sebenarnya bukan nanti supaya tidak salah persepsi aja. Bukan ya. Motor dinas ini nanti. Ya? Motor dinas SPEM gitu enggak ya. Bukan motor dinas, juga bukan nanti untuk membonceng pasien. Iya. Nah, terus kenapa harus ada sepeda motor? Adalah untuk mempercepat fast responnya. Karena dari panggilan sampai ke tempat TKP itu harus kurang dari 7 menit harus nyampe. Kalau jauh gimana? Nggak nututi ya? Lah makanya harus ada yang pertama ada center pos ambulan kayak gitu. Yang kedua adalah solusinya dengan ini. Oh, jadi ini hanya transportasi untuk mempercepat petugas, bukan mengangkut pasien. Bukan. Wah, iya. Kalau bisa mati juga pasiennya kalau digonceng sendirian di situ ya. Tapi kalau lihat dari yang drivernya kayak gitu mungkin ya bisa hidup. Minta dibonceng nanti ini. Iya, bisa pasiennya minta dibonceng. Enggak, Bu, saya enggak mau naik ambulan. Saya bonceng ibu aja gitu. Bonceng Mbak aja gitu. Nah, itu dia.
Wah, Jadi untuk fast respon aja. Untuk ya. fast respon aja, transport Jadi petugas berarti ya. awal, betul, sambil nunggu ambulan. Karena kita tidak menutup kemungkinan ya, satu jauh, yang kedua macet, betul, di kota besar. Walaupun sudah ada sirine, bisa kepepet juga macetnya ya. Di Indonesia kan mana, meskipun udah sirine bunyi, sudah teriak-teriak, malah dipepet terus. Ya. Nah, ini apa? Ini ruang lingkup kita selanjutnya yang ketiga adalah disaster plan. Maksudnya jadi, gimana? Perencanaan disaster, perencanaan bencana. Karena di Indonesia ini kan negara kaya bencana lah di Indonesia ini. Maksudnya disaster plan itu apa? Merencanakan ketika ada disaster, ketika ada bencana ini nanti seperti apa penanganannya. Oh gitu. Tentunya kita tidak lepas dari berkolaborasi dengan bagian-bagian lain, misalnya dari BNPB dan BPBD. Gitu. Oke. Betul. Kita menangani pasien yang kegawatan, misalnya ini kan gempa di Aceh ini. Tsunami itu ya. Kebetulan ini masih terbentuk. Berarti ini tim ya, tidak bisa sendirian atau SPM berarti ya? Tidak bisa. Jadi walau spesialis emergency medicine tetap ada timnya pasti. Bisa. Kolaborasi. Ya, kita manusia, ya, kita harus punya keterbatasan dan kita punya ini. Berarti sebelum itu memang harus ada latihan Betul, gitu ya. pelatihan. Ini salah satu gambar, ini contoh waktu gempa di Aceh dan di Palu. Ini juga di Palu ini. Tentunya kan ada korban, gimana penanganan awalnya korban sampai ini dikirim nanti korbannya itu masuk ke rumah sakit atau rumah sakit darurat di situ. Oke, kita lanjut ya. Ya. Ini sama ya bencana alam ya. Bencana alam yang disebabkan oleh gunung Merapi. Oke. Ya, sudah. Call center, oke. Nah, ini adalah National Command Center-nya di Tulungagung. Kebetulan ini ditaruh di rumah sakit sendiri. Oh, sudah pakai IT yang macam-macam ya? Betul. Ini 4 tahun yang lalu ketika saya masih PPDS. Oke. Kolegium sendiri berdiri kapan? Kolegium Spesialis Emergency Medicine itu? Kalau nggak salah 2014 atau 2015 gitu. Berarti sudah ada kolegiumnya ya? Sudah ada. Mudah-mudahan tahun ini kita juga STR sudah keluar. Oke. Jadi cukup menarik berarti spesialis emergency medicine ini ya. Jadi bukan main-main di sekolah ini berarti. Karena memang ini pun saya rasa 4 tahun ini saya rasa masih kurang sih. Kalau menurut saya masih kurang, tapi saya tidak ingin mengulang lagi sekolah. Kalau spesialis emergency ada stase luar gitu nggak? Kemana gitu? Ada juga ya? Yang ada SPM-nya pastinya kan ya? Iya, betul. Kalau zamannya saya, ini kan stase luarnya di Tulungagung. Pas saya kena Tulungagung aja, sebetulnya ada yang ke Sutomo, kemudian kalau sebelum saya itu stase luarnya ke Malaysia dan Singapura. Kalau tindakan di UGD, tadi kan yang paling bisa dilakukan selain intubasi, resusitasi itu apa lagi? Ada tindakan nggak? Iya. Untuk tindakan-tindakan kalau sesuai dengan kompetensi saya, itu kan ada tindakan penegakan diagnosis. Pasang USD gitu bisa ya? Iya. Ada kompetensinya ya? Ada. Terus tindakan medis tadi ya untuk diagnosis dan tindakan terapi. Untuk terapi itu ya USD tadi. USG juga bisa ya? USG untuk diagnosis. Diagnostik ya? Ya. Untuk terapi bisa tadi, USD bisa. Iya. Venaseksi bisa berarti? Venaseksi di UGD bisa dilakukan? Venaseksi ya bisa. Itu termasuk kompetensi dari spesialis emergency medicine? Betul. Ya banyak membantu dong kalau gitu ya? Iya. Sebenarnya ya kembali ke tadi itu, siapapun bisa misalnya, kan apalagi jumlah spesialis emergency di Indonesia kan masih sedikit. Masih minim. Jadi siapapun silahkan mau mengerjakan kayak di UGD kita ya, silahkan mau mengerjakan, siapapun yang mau mengerjakan silahkan. Gitu. Makanya saya harapkan dari podcast malam ini itu semakin banyak yang tertarik dengan spesialis emergency dan banyak yang sekolah dengan spesialis emergency medicine ini gitu kan. Ya, karena saya kira bagus sekali kalau ini. Jadi tidak perlu ada yang dibentrokkan, tidak ada yang perlu disisihkan gitu kan, karena ini kan juga disiplin ilmu yang baik. Betul. Gitu kan. Tujuannya adalah satu, pelayanan pasien ya. Pasien safety. Iya, pelayanan pasien dan keselamatan pasien juga. Betul. Secara cepat. Iya. Kan gitu. Betul. Ada spesialis di UGD gitu kan. Iya, karena selama ini kan
tidak pernah Tidak ada. ada. Taunya kan yang jaga itu yang jaga. Betul. dokter umum semua kan. Oke, terima kasih Dr. Marus. Iya. Semoga nantinya semakin banyak yang sekolah di special emergency Amin. medicine ini Amin. supaya penanganan di UGD lebih cepat dan lebih holistik kan ya. Iya, amin. Ya, Jadi cepat tertangani dengan tertangani baik. terus Untuk pasien safety tetap nomor satu. Betul. Sehingga tidak bingung kan jika ada pasien trauma, non trauma, apa yang harus dilakukan, Ya, betul. kemana kita harus konsulnya kan? Konsulnya, betul. Kadang-kadang Tidak juga rancu. salah juga. Iya kan bisa juga Salah salah kan, salah diagnostik. Tapi ini saya yang perlu garis bawahi di UGD itu sebenarnya bukan untuk menegakkan diagnosis, tapi Ya. menangani kegawatannya. Betul, bukan menegakkan definitif diagnosis. Saya setuju itu. Betul. Kegawatan yang lebih Kegawatan, utama yang harus diatasi di UGD ataupun di IRD dimanapun ya kan. Terima kasih sekali lagi Dr. Marus atas kedatangannya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang nanti mau sekolah di spesialis emergency medicine. Salam untuk ketua kolegium spesialis emergency medicine ya. Ketua perhimpunan. Ketua perhimpunan ya. Perhimpunan. Saya kenal sama beliau sebenarnya. Cuma saya ingin mengorek lewat sampean seperti apa spesialis medicine ini supaya lebih banyak yang pingin antusias untuk sekolah. Ya. Biar tahu semua kan bahwa ini loh ada spesialis emergency medicine yang luar biasa bagus untuk didalami gitu kan. Oke. Sampai jumpa lagi saya berharap bisa mengundang Dr. Marus lagi di next adalah cara menata UGD yang benar. Iya. Ya, kan itu ada kan dari SPM ada caranya kan? Iya. Oke. See you next time. Terima kasih. Salam sehat dari Albima 1208 Channel.